Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 lalu sekitar pukul 3 dini hari terjadi sebuah peristiwa penyerangan di Kelurahan Motoboy Kecil atau Mocil, Kecamatan Kota Mobagu Selatan, Sulawesi Utara. Salah satu karyawati sebuah warung makan nasi kuning tampak terlibat dalam perdebatan besar dengan seorang pria pada pukul 3 dini hari di samping warung. Awalnya karyawati tersebut hendak pulang ke kosannya setelah menyelesaikan pekerjaannya di warung tersebut. Namun tanpa disadari ternyata sejak 1 jam sebelumnya dia telah diintai oleh seorang pria. Dan saat berjalan pulang, pria tersebut mencegat langkahnya, kemudian terjadilah perdebatan hingga terjadi penyerangan. Sang karyawati yang tampak ketakutan pun bergegas masuk ke dalam dapur mencari bala bantuan, namun tiba-tiba saja dia merasakan tusukan sajam di punggungnya. Tanpa sempat mendapatkan pertolongan, sang karyawati pun terjatuh dan si penyerang langsung melarikan diri. Siapakah mereka berdua dan apa penyebab terjadinya penyerangan tersebut? Kita simak kisah kasus dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara ini sampai akhir ya sobat. Sri Utami Potabuga adalah seorang ibu muda berusia 29 tahun yang berasal dari Abak Bolaang, Mongondo di bagian Tapauk, wilayah Lolayan. Merupakan alumni dari SMK Cokro Aminoto, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sri telah menikah dengan seorang pria yang berusia 3 tahun lebih muda darinya yang bernama Dodi Mamonto. Dodi adalah warga asli Desa Bayi, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, tempat dirinya kemudian membina rumah tangga dengan Sri. Hubungan antara Sri dan Dodi ini telah berjalan sejak lama sobat. Mereka tampak saling mencintai hingga kemudian bila dilihat dari status media sosial mereka, Dodi dan Sri bertunangan pada tahun 2017 dan kemudian menikah di tahun 2019. Tidak lama setelah menikah, mereka pun dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat cantik dan lucu. Untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, Dodi bekerja menjadi pekerja serabutan, kadang di pertambangan, kadang juga mengikuti orang tuanya untuk bekerja menjadi tukang bangunan. Apapun dia kerjakan demi bisa menafkahi keluarga kecilnya. Untuk Sri, sang istri, tidak didapatkan informasi mengenai profesinya. Namun sejak sekitar bulan April 2025 lalu, Sri mulai bekerja menjadi seorang karyawan di sebuah warung makan nasi kuning di daerah Kelurahan Motoboy Kecil atau Mocil. Saat kedua orang tuanya sedang bekerja, sang anak sering dititipkan kepada eyang buyutnya. Keluarga kecil Dodi dikenal sebagai keluarga kecil yang harmonis oleh tetangga mereka. Karena memang tampak dari luar mereka tidak pernah terlihat ribut ataupun cekcok. Postingan mereka di media sosial pun cukup sering menampakkan kebersamaan mereka sekeluarga. Namun jika ditelisik dengan lebih teliti lagi, Dodi, sang suami, akhir-akhir ini sering memposting konten-konten galau yang seolah menggambarkan keadaan hatinya. Dan ternyata benar aja sobat, tidak lama kemudian Sri sang istri memutuskan untuk keluar dari rumah dan pindah ke sebuah kosan sederhana di kelurahan lain yaitu Kelurahan Mogolaing. Apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka ya? Ternyata Sri sempat curhat kepada seorang sahabatnya bahwa dia tidak tahan lagi dengan perilaku Dodi yang sering marah-marah dan beberapa kali melakukan KDRT kepadanya. Tidak sampai di situ saja, Dodi bahkan pernah mengancam akan menghabisi nyawa Sri untuk alasan yang Sri tidak pahami. Dodi mencurigai Sri, sang istri, memiliki kasih gelap sobat. Sebuah kecurigaan yang tanpa bukti sama sekali. Semenjak itu, gambaran keluarga harmonis yang dahulu ditangkap oleh tetangga mereka tidak akan tampak lagi. Sri memilih pergi dan bersiap untuk mengurus perpisahan. Sang anak masih dititipkan kepada eyang-eyangnya. Sri pun bersiap untuk melangkah menapaki kehidupan barunya. Dia tinggal sendiri di kos.
sembari menekuni kesibukan barunya sejak sebulan lalu, yaitu menjadi karyawati di warung nasi kuning yang cukup menguras energinya. Karena di warung tersebut, Sri harus bekerja di malam hari sampai dini hari. Namun lelah itu tidak dia pedulikan. Hari-hari terus Sri jalani dengan penuh semangat. Di tempat kerja tersebut, Sri memiliki seorang sahabat yang bernama Puput. Kepada Puputlah Sri menceritakan segala kegundahan dalam hidupnya, termasuk bagaimana sang suami memperlakukan dirinya sehari-hari. Puput pun dengan sabar selalu mendengarkan keluh kesah sang sahabat yang sedang dilanda masalah tersebut. Di mata Puput, Sri ini adalah teman yang sangat baik, periang, ramah, dan sangat mudah bergaul dengan siapa saja Sri mau menyapa. Saat ada waktu luang, mereka berdua sering komunikasi lewat WA, video call, dan main ke kosan Sri. Seperti pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025 lalu, hari di mana Sri tampaknya sedang gabut bukan main, sehingga dia pun mengajak Puput melalui chat WA untuk main ke kosannya di Kelurahan Mogolaing. Namun chat tersebut belum sempat dibalas oleh Puput. Video call dari Sri juga tidak terangkat oleh Puput, sampai sebuah voice note pun dikirim oleh Sri kepada Puput yang menanyakan apakah Puput sudah sampai di kediaman Umi. Kediaman Umi ini adalah tempat kerja mereka ya sobat. Namun karena Puput juga saat itu sedang ada kegiatan sendiri, maka semua kiriman dari Sri itu belum sempat dibalas oleh Puput. Dirinya sama sekali tidak menyadari jika chat dan panggilan-panggilan tersebut akan menjadi komunikasi terakhir dari Sri sang sahabat. Pada Sabtu malam seperti biasa, Sri berangkat bekerja ke kediaman Umi, sebuah warung nasi kuning. Di sana Sri dan teman-temannya bekerja hingga dini hari sekitar pukul 3. Saat itu, Sri sama sekali tidak menyadari jika dirinya tengah diintai oleh seseorang sejak jam 2 tadi. Yang menyadari malah sang pemilik warung yang bernama Faris. Namun karena si pengintai saat itu hanya diam, maka Faris pun tidak mengusirnya sobat. Beberapa saat setelah Sri pamit pulang pada pukul 3 dini hari, Faris tiba-tiba melihat karyawannya itu terlibat dalam sebuah perdebatan dengan pria yang tadi dia lihat. Faris terus mengawasi mereka berdua dari kejauhan. Tiba-tiba saja perdebatan itu menjadi semakin memanas dan Faris melihat si pria tiba-tiba melayangkan serangan ke wajah Sri. Faris pun segera mendekati mereka dan berusaha melerai. Sri yang baru saja mendapatkan bogem di wajahnya mendadak menjadi ketakutan dan dia memilih berlari menjauhi pria pengintai tadi. Faris terus berusaha menahan si pria pengintai agar tidak mengejar Sri. Namun kemudian dia melihat si pria pengintai mengeluarkan sebuah badik dari balik bajunya. Dan karena takut akan diserang, Faris pun menjauh. Hingga si pengintai akhirnya bebas berlari mengejar Sri ke arah dapur. Sri masih berlari berusaha meminta tolong. Tapi tiba-tiba saja Sri merasakan ada serangan sajam di bagian punggungnya sobat. Sri merasa sangat kesakitan. Namun belum hilang rasa sakitnya, ada lagi sebuah serangan sajam di tangannya yang dia rasakan. Sri pun terjatuh dan mengeluarkan banyak sekali cairan merah dari tubuhnya. Suasana warung nasi mendadak menjadi heboh. Mereka berusaha mencari bantuan dan si penyerang dengan cepat melarikan diri, berlari menghilang di balik gelapnya malam hari itu. Orang-orang di warung pun segera memanggil bantuan serta melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Namun sayang sobat, karena cairan merah yang keluar sangat banyak dari tubuh Sri yang kecil itu, ibu muda bertubuh ramping itu pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya saat itu juga. Tim kepolisian yang datang tidak lama kemudian segera melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari beberapa saksi mata. Hingga akhirnya didapatkanlah satu sosok terduga pelaku, seorang pria berperawakan kecil dengan usia diperkirakan 25-30-an tahun. Keesokan paginya, hanya selang beberapa jam dari kejadian, tim kepolisian berhasil mengamankan terduga pelaku di rumah keluarganya yang ada di Desa Bayi, Kecamatan Nuangan, Bolaang, Mongondo Timur sekitar pukul 6:30 pagi. Dan sosok terduga pelaku tersebut tidak lain adalah suami dari Sri sendiri, yaitu Dodi Momonto. Dodi pun tidak melakukan perlawanan berarti dan kemudian mengakui semua perbuatannya kepada Sri sang istri.
Dalam interogasinya, Dodi mengaku melakukan tindakan tersebut karena rasa cemburu. Dia berpikir jika sang istri telah memiliki kekasih baru, padahal status mereka masih menikah walau sudah pisah rumah. Apa ia harus sampai menghabisi si Dodi? Atas tindakannya ini, Dodi kemungkinan akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana ya sobat. Sudah bersiap bawa badik dari rumah kan tadi? Dan apabila ia terbukti berencana, tentu ancaman hukuman yang menanti adalah hukmat seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Kenapa ya sobat? Sekarang seolah menghabisi nyawa itu hanya karena alasan sepele dan itu sangat mudah dilakukan. Apa sudah saatnya ya hukuman untuk pembunuhan diperberat di negara kita? Tulis pendapat sobat semua mengenai hal ini di kolom komentar ya. Dan menurut kabar dari tetangga dekat mereka, hingga saat ini sang anak yang masih kecil belum paham apa yang terjadi kepada ibunya dan juga ayahnya. Yang dia tahu hanya sang ibu sedang pergi. Dia pun masih bingung kenapa saudara-saudaranya tampak memegang baju-baju sang ibu sambil menangis. Aduh, semoga saat paham nanti sang anak bisa tabah dan kuat ya sobat. Kita doakan bersama juga untuk Sri Otami Potabuga, semoga sudah beristirahat dengan tenang sekarang, dihapuskan semua dosa dan diterima semua amal ibadahnya. Juga untuk semua keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberi ketabahan juga kekuatan luar biasa. Amin ya Allah. Demikian kisah kasus dari Sulawesi Utara ini. Semoga ada sebuah pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama ya. Terima kasih buat sobat semua yang sudah mampir di channel ini dan sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.